Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah diberikan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling hebat, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat inilah kita terus bisa melaksanakan, menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kita harus sukses, kita harus berjaya, karena kesuksesan dan kejayaan adalah impian setiap orang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, ini tentang eksistensi makhluk astral atau makhluk halus. Di sini ada tanda-tanda, saya akan sebutkan 5 tanda saja bagaimana makhluk halus itu berada di dekat kita. Melalui tanda inilah kita bisa merasakan, kita bisa memprediksi, karena makhluk halus ini tidak semuanya baik. Jadi makhluk halus itu ya selayaknya manusia, dia ada yang baik, ada juga yang jahat. Disinilah saya coba akan memberikan informasi, menyampaikan kepada teman-teman ada 5 tanda makhluk halus berada di dekat kita. Yang pertama adalah biasanya ya, kita ada kupu-kupu yang berterbangan masuk di dalam rumah. Kalau orang Jawa bilang kalau ada kupu-kupu masuk rumah itu mau ada tamu. Jadi ini juga bisa menandakan bahwasanya ada sosok gaib yang dekat dengan kita. Makanya ada kupu-kupu itu masuk ke dalam rumah, ada kupu-kupu mendatangi kita. Dan tanda tersebut, kalau kupu-kupu ini menunjukkan bahwasanya orang yang kita sayangi itu yang sudah meninggal itu mengunjungi kita. Jadi dari tanda kupu-kupu inilah sebagai bentuk realita realnya, kalau saya sampaikan itu ada orang yang kita sayangi yang sudah meninggal dunia, dia mengunjungi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kita melihat ada kelebatan bayangan. Jadi ada bayangan yang melintas. Tidak harus di rumah ya, di mana saja kita berada, secara tidak sengaja kita melihat ada bayangan yang melintas. Itu apa gitu kan? Terus kita perhatikan tidak ada kelebatan bayangan. Nah, itu juga bahwa hal tersebut itu juga pertanda ada makhluk halus yang berada di sekitaran kita atau dekat kita. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, biasanya kita kan melakukan swap foto. Kita foto-foto ya di tempat-tempat, misalnya tempat-tempat yang yang kita lihat indah ya kan, atau baik, atau di tempat-tempat yang menyeramkan, yang lembab seperti itu ya, itu muncul semacam bulatan-bulatan putih atau disebut orb. Nah, bulatan-bulatan putih itu adalah suatu bentuk astral yang sejatinya itu dia nanti akan membentuk pola. Ya, makhluk astral itu bisa berwujud macam-macam.
Misalnya kalau kita lihat robnya itu titik-titiknya itu belum jadi seperti itu. Dia akan membentuk suatu pola nantinya, atau membentuk satu perwujudan itu melalui kamera atau swafoto. Ada orb kalau orang bilang ya teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita masuk di dalam satu ruangan itu hawanya berbeda. Kita merasakan di tempat itu dingin, padahal ini satu ruangan ya. Misalnya satu ruangan, nah di sudut tertentu kita merasakan tuh sangat dingin, padahal di tempat itu tidak ada AC atau pendingin ruangan. Tapi kita merasakan hal tersebut, yaitu terasa dingin di salah satu sudut ruangan tersebut. Itu juga menandakan bahwasanya ada sosok makhluk halus yang ada di sekitaran itu. Nanti teman-teman pasti mengalami ya, pasti ya ada pernah mengalami dari yang saya sebutkan tadi. Yang itu yang keempat, ada suhu itu terasa dingin di salah satu sudut ruangan atau dimanapun teman-teman berada ya. Misalnya kita mengunjungi di tempat-tempat yang keramat dan lain-lain, itu ada salah satu sudut itu merasa dingin. Nah itu. Yang kelima, nah terkadang kita tuh melihat sesuatu misalnya kita memandang sesuatu yang kosong gitu, kita pandang sesuatu kosong itu, kita diam gitu kan, secara tidak sengaja kita melihat huruf-huruf atau angka-angka ya kan? Dan yang kita lihat itu berulang-ulang gitu teman-teman. Jadi kita melihat kita sebetulnya tidak melihat apa, melihat kosong. Misalnya kita menatap batang pohon atau di dinding seperti itu ya. Di situ akan muncul seperti angka-angka atau huruf-huruf yang berserabutan. Dan ini berulang-ulang. Ini juga menunjukkan bahwasanya di tempat tersebut atau di dekat kita itu ada makhluk halus atau makhluk astral. Nah itulah sahabat, jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Jadi 5 tanda-tanda bahwasanya di dekat kita ini ada makhluk halus atau makhluk astral. Nah, ini nanti bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua, untuk sahabat jelajah supranatural dimanapun berada tentunya. Jadi kalau kita merasakan hal-hal tersebut, itulah tanda-tanda memang di dekat kita itu ada sosok astral atau makhluk halusnya. Nah nanti tergantung kita mau apa. Kalau kita memang ingin melihat makhluk halus, ya di tempat yang kita rasakan seperti itulah dia akan muncul, akan ada penampakannya. Nah, tentunya kita juga harus bersabar. Untuk apa? Untuk menunggu atau mencarinya. Demikian yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positif, buang sisi negatif. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala hilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan, karena sudah sangat wajar apabila manusia itu banyak kekurangannya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.